Dah. Boleh record. Kita mulai. Ya, muncul kan? Iya. Kok stuck kali? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi PPKN mengenai kewarganegaraan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yakni ada Joyce Aulia Siberani, Kakak Adisto Saidina, Ketia Desola Gracia, Catherine Laura Simatupang, Leon Wida Saputra, Melvin Evander, dan Moses Sikongsong. Berikut adalah materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan rakyat dalam suatu negara, baik penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Yang kedua, menjelaskan peraturan perundang-undang tentang warga negara Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan WNI menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang keempat, kami akan menjelaskan perbedaan antara warga negara, kewarganegaraan, dan perwarganegaraan, atau dapat kita sebut naturalisasi. Yang kelima, menjelaskan asas kewarganegaraan, baik asas umum dan asas khusus. Pada presentasi pertama akan dibahas oleh Joyce. Nah, menjelaskan rakyat dalam suatu negara dalam jangkauan penduduk dan bukan penduduk. Sebelum kita mengetahui perbedaan penduduk dan bukan penduduk, kita harus mengetahui dulu arti dari rakyat. Nah, menurut Yosef Sudiantara dalam buku Kewarganegaraan Indonesia tahun 2021, rakyat adalah semua orang yang berada di suatu negara, bangsa, atau daerah. Istilah rakyat sering dikaitkan dengan bangsa. Karena rakyat tumbuh dan berasal dari kumpulan orang yang memiliki kesamaan sejarah, nasib, bahasa, serta kehendak untuk membangun suatu negara. Nah, menurut Baila dalam buku Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa tahun 2019, penduduk adalah orang yang tinggal dalam suatu negara. Umumnya, penduduk tinggal dalam suatu daerah dalam kurun waktu lama, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Nah, kalau bukan penduduk adalah sejumlah orang yang tinggal di suatu daerah pada suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, warga yang bukan penduduk memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk mendiami suatu wilayah, yaitu seperti berwisata atau melakukan studi. Nah, ada dua nih perbedaan penduduk dan bukan penduduk, yakni yang pertama hak dan kewajiban. Nah, penduduk memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimiliki selama menjadi bagian sebuah negara. Misalnya, penduduk tersebut pergi ke negara lain, dia masih memiliki hak dan kewajiban yang dapat dari negara tersebut karena dia masih menjadi bagian dari negara tersebut. Sedangkan hak dan kewajiban bukan penduduk hanya bisa didapatkan selama mereka tinggal sementara di sebuah negara. Apabila bukan penduduk pindah ke negara asalnya, dia sudah tidak memiliki hak dan kewajiban dari negara sebelumnya. Nah, yang kedua perbedaannya itu adalah lama waktu tinggal. Penduduk biasa tinggal dalam waktu lama atau bahkan menetap, sedangkan bukan penduduk biasa tinggal hanya sementara atau waktunya singkat, kisaran 3 tahunan. Kedua akan dilanjutkan oleh Kakak. Menjelaskan rakyat dalam suatu negara, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bukan warga negara. Bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada. Apa sih perbedaan warga negara dengan penduduk? Penduduk terdiri atas warga negara tersebut dan warga negara asing. Dengan demikian,
Warga negara merupakan bagian dari penduduk, namun penduduk belum tentu warga negara tersebut. Contoh, penduduk Indonesia adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Warga negara Indonesia terbagi lagi menjadi WNI asli dan WNI tidak asli. Warga negara asing juga terbagi atas WNA penduduk dan WNA bukan penduduk, atau penduduk sementara orang asing. Yang ketiga akan dilanjutkan oleh Catherine. Nah, di sini saya akan menjelaskan peraturan perundangan tentang warga negara Indonesia. Peraturan perundangan tentang warga negara Indonesia tersebut tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nah, yang berikutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang membahas tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 1, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui peraturan perundangan atau permohonan. Akan dilanjutkan oleh Moses. Menjelaskan WNI menurut UUD No. 12 Tahun 2006. WNI adalah warga negara Indonesia, orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia, Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda pengenal penduduk berdasarkan kabupaten ataupun provinsi tempat ia terdata sebagai warga negara Indonesia. Syarat naturalisasi diatur dalam pasal 9 UUD 12 tahun 2006, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin pada waktu pengajuan oleh permohonan sudah dilaporkan dari tanggal yang sudah lewat. Yang akan diatur oleh aku salah. Astaga. Salah. Ulang. Bagian aku aja ulang. Kalau aku ngejelasinnya pakai cara aku sendiri nggak apa-apa kan? Nggak baca itunya? Nggak apa-apa kok, malahan bagus. Oke. Tapi aku selesainya sebentar. Oke. WNI, warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Syarat naturalisasi diatur dalam pasal 9 UUD salah terus coy. Syarat naturalisasi sih, bukannya langsung WNI aja. Moses duduk gaming. Kalau yang susah agak skip aja lah, Moses. Maksudnya, kan dalam ruang lingkup warga negara Indonesia. Sabar we, aku ngelek. Oke.
WNI, warga negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Syarat naturalisasi diatur dalam pasal 9 Undang-Undang 12 tahun 2006, yaitu telah berusia 18 tahun atau yang sudah kawin pada waktu pengajuan atau permohonan sesudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia. Paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun berturut-turut dalam sehat jasmani dan rohani. Udah. Berarti yang selanjutnya yang kelima yaitu menjelaskan perbedaan antara warga negara, kewarganegaraan, dan kewarganegaraan yang akan dibaca oleh Leo dan Melvin. Pengertian warga negara ialah orang yang secara resmi ikut serta menjadi bagian dari suatu penduduk negara dan mereka menjadi salah satu unsur negara. Warga negara ialah warga dari sebuah negara yang ditetapkan dengan berdasarkan UU yang berlaku dalam negara tersebut. Jadi, warga negara itu sudah ditetapkan dalam UU dari negara yang ditinggali oleh warga negara tersebut. Warga negara merupakan salah satu unsur pokok sebuah negara dan masing-masing warga negara mempunyai hak serta kewajiban yang tentunya harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa warga negara merupakan salah satu unsur negara. Nah, warga negara ini adalah salah satu unsur pokok sebuah negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap pada wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan sebuah negara. Warganegaraan. Warganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu, secara khusus negara, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Jadi kewarganegaraan itu seperti hubungannya warga negara dengan negara tersebut. Dia membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Jadi anggota dalam kewarganegaraan itu disebut dengan warga negara. Selanjutnya, kewarganegaraan atau kewarganegaraan yakni proses atau cara dalam mendapatkan sebuah kewarganegaraan. Menurut UU, pengertian kewarganegaraan adalah suatu tata cara bagi orang asing guna mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan melalui permohonan. Nah, naturalisasi ya. Prosedur pergantian status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Nah, prosedur naturalisasi ini harus terlebih dahulu melengkapi beberapa persyaratan yang akan ditetapkan. Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda. Di Indonesia, problem kewarganegaraan akan diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, macam-macam naturalisasi. Naturalisasi itu dibagi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa yaitu jenis naturalisasi yang dimana jika seorang warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia, dia akan melalui persyaratan atau permohonan, dan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9. Nah, contohnya itu wanita dengan kewarganegaraan asing yang menikah dengan pria Indonesia, maka wanita itu harus mengikuti status kewarganegaraan suami seperti yang telah diatur. Status ini disebut dengan naturalisasi biasa. Nah, yang kedua, naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa akan didapatkan jika warga negara asing yang sudah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, naturalisasi istimewa ini akan diberikan secara langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan tentunya akan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 20 yang berisikan orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Nah, contohnya itu ada Christian Gonzalez karena sudah berjasa memberikan gol kemenangan untuk Indonesia dalam pertandingan sepak bola, sehingga dia diberikan naturalisasi istimewa oleh Presiden untuk menjadi warga negara Indonesia.
akan dibacakan oleh Ketsya. Nah, di sini saya akan menjelaskan asas kewarganegaraan, yaitu asas umum dan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas kewarganegaraan umum mencakup asas kelahiran yaitu ius soli, asas keturunan adalah ius sanguinis, ada asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, di sini asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Dan asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Nah, yang ketiga itu asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal itu adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Nah, yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak. Nah, asas kewarganegaraan khusus menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Yang kedua ada asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintahan wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia atau WNI dalam keadaan apapun. Nah, yang ketiga itu ada asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang keempat ada asas kebenaran substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah. Dan ada asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Nah, yang selanjutnya ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Asas dalam segala hal berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Dan selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Dan yang terakhir ada asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Oke, itulah presentasi yang kami lakukan pada hari ini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya terhadap penjelasan kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Berliana? Halo teman-teman, ada yang kurang jelas dan ingin dipertanyakan pada presentasi kami?
Gimana teman-teman? Mau bertanya nggak, Ber? Beriana. Silakan jika ingin bertanya. Udah ada yang chat ya? Oke. Beriana bertanya, jika naturalisasi istimewa itu, jika ada orang yang mendapatkannya nih, warga negara asing yang mendapatkannya kan, itu tuh dia harus bagaimana? Nah, sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, jadi pada naturalisasi istimewa itu ya, jika seseorang warga negara asing yang telah berjasa kepada kita mendapatkannya, itu pun dia harus memilih warga negaranya. Karena sesuai dengan pasal 20, pemberian kewarganegaraan tersebut itu harus tidak diperbolehkan jika sang bersangkutannya itu berkewarganegaraan ganda. Sehingga bisa dikatakan orang tersebut harus memilih kewarganegaraannya. Oke, cukup jelas, Berliana? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, saya akan menutup presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bekerja sama dan teman-teman yang sudah memberikan perhatiannya untuk bergabung dalam presentasi ini. Saya selaku program dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa? Malam.